narik baju kita sampai robek, ada mencium kita juga ada. Tapi merasakan bahwa itu hal yang memang kita sudah harus tahu konsekuensinya, sehingga kita tidak terlalu merasa harus dikomplain, malah merasa wah itu lama nantinya itu. Teman-teman, saya Poppy Sokota. Kali ini saya harus berurusan dengan yang ahli kejiwaan. Mulai serem kan awalnya ini. Nah, beliau adalah dokter spesialis jiwa, satu-satunya yang bertugas kali ini di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau juga sempat menjabat sebagai direktur RSC Naimata NTT ini. Nah, ada Dr. Dickson A. Lego STKJ. Panjang. Salam sehat ya, dokter. Ya, salam sehat juga, Poppy. Terima kasih atas waktunya nih, Pak Dokter. Nah, nama akrab beliau, teman-teman, adalah Deki. Tapi kalau di Manado itu panggil dengan sapaan Dek. Begitu, Pak Dokter? Betul. Oke. Nah, teman-teman di luar, semua kita pasti ingin tahu nih, Pak Dokter, terlebih dahulu cerita perjalanan Pak Dokter dari masa kecil hingga bisa jadi dokter spesialis jiwa. Bagi ke kita harus juga. Silakan. Kalau ditanya kenapa jadi atau riwayat jadi spesialis jiwa, ini memang sejak kecil. Sejak kecil saya sudah tertarik dengan teman-teman dokter. Kalau saya lihat dokter yang menangani pasien-pasien gangguan jiwa. Ya. Saya kecilnya SD di Luwuk, Sulawesi Tengah. Ya. Kemudian SMP masih di Luwuk, Sulawesi Tengah. SMA baru saya pindah di SMA 2 Manado. Nah, dari situlah awalnya saya bertekad untuk masuk di kedokteran karena kebetulan memang ikut kakak di kedokteran, jadi saya juga senang di kedokteran. Ternyata bisa diterima di Fakultas Kedokteran Unsrat Manado. Ya. Nah, belajar dari semester ke semester, koas ke koas. Di situ tambah senang dengan bagian kejiwaan. Sehingga waktu itu saya penelitiannya adalah mahasiswa yang pertama melakukan penelitian di bagian kejiwaan, Poppy. Ya. Itu. Saya yang pertama kali. Sehingga dari situ jadi tambah senang. Setelah selesai dokter, kemudian saya PTT di Sulawesi Tengah juga 3 tahun, barulah saya coba mendaftar mengambil spesialis. Kebetulan saya lulusnya di Fakultas Kedokteran UI. Nah, disitulah saya mulai. Bolan UI ya? Iya. Jadi memang puji Tuhan tidak disangka juga ya, saya dari Sulawesi ke NTT, kemudian sekolah, ya diterima di Universitas Indonesia. Kebanggaan kita semua ya. Pak Dokter tadi sentil sedikit karena mengikuti jejak kakak. Tapi teman-teman di luar sana, kita semua ingin tahu apakah juga memang ada dorongan dari keluarga, terutama orang tua saat itu, ataukah seperti apa? Orang tua sih tidak terlalu mendorong, menyerahkan ke saya. Karena kalau dibanding mungkin dengan kakak saya pintar-pintar semua. Jadi waktu saya mau masuk kedokteran, orang tua antara percaya dan tidak. Hanya mereka tetap mensupport gitu, melihat buktinya bisa nggak gitu. Ternyata saya bisa lulus. Waktu itu masih zaman istilahnya Sipenmaru, gitu ya. Jadi saya lulus Sipenmaru di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Tapi Pak Dokter, ini latar belakang orang tua sendiri. Karena pasti tanya, namanya kalau dokter nih ya, dari segi finansial kan bukan kecil nih kan, dokter. Iya, gimana? Kalau orang tua malah
papi mami itu guru. Jadi Hmm. latar belakang guru. Jadi didikan kami itu didikan ya guru. Kami berlima ya, bersaudara, ada 5 bersaudara. Jadi didikan semua guru. Demikian, Poppy. Iya. Tapi eh, Pak Deki sendiri ini benar-benar yakin karena kan kalau kita hitung-hitungan nih secara finansial untuk pembiayaannya itu kan ya cukup besar. Sementara orang tua dengan latar belakang penghasilannya gurus, iya kan? Iya, betul Oh, ya. ya, Orang tua, guru dua-dua, akan tetapi mami berhenti ya. jadi guru ketika kita semakin bertambah ya. Sudah jadi 5, Hmm, jadi mami semakin sibuk mengurus kami, sehingga mami harus lepas pekerjaannya untuk sebagai guru. Jadi tinggal tapi waktu itu. Eh, Kalau mau dihitung-hitung pasti ada yang kurang-kurang. Pasti ada yang Terus gimana kurang-kurang. kalinya tuh? Gimana Iya, kalinya, Dok? Pak Dokter? tetapi saya sangat salut sama Mami yang Hmm. betul-betul bisa mengatur keuangan sehingga Hmm. masih bisa menyekolahkan kami ada 5 orang. Hmm. Kebetulan itu ya. Jadi, salut Mami mengatur keuangan waktu itu, apalagi waktu itu saya kuliah baru semester 3, tapi Ya, meninggal. Tapi iya, meninggal, ya. meninggalkan kami sehingga Mami otomatis jadi single factor, Ya, ya. mengatur keuangan supaya cukup dengan waktu itu berbisnis apa istilahnya ya, mobil, mobil Ya. angkot ya. Dari situ uang Mm-mm. berputar. Dari uang berputar Iya. itulah yang Mami usahakan untuk menyekolahkan kami semua. Tapi saat papi Demikian. meninggal terpukul tidak, Pak Dokter? Oh iya, karena pasti ada perubahan drastis. Saya baru Iya. semester 3, kakak saya Hmm. baru 2 yang selesai. Saya semester 3, adik saya masih SMA. Ya, sudah Hmm. kuliah. Sudah semester 1, saya semester 3. Kakak saya baru 2 yang selesai. Jadi masih banyak kami yang harus apa ya, tetap sekolah untuk menyelesaikan Hmm. pendidikan. Dan di saat itu ada, ya bisa dikatakan cerita yang harus dikasih tahu ke kita nih. Ya mungkin ada yang dulunya boleh berkecukupan, tiba-tiba harus benar-benar di-fresh, atau yang lainnya gimana, Pak Dokter saat itu? Iya, saya ingat sekali waktu itu. eh, saya bilang tadi pasti akan ada perubahan ketika papi Hmm. meninggal. Misalnya, saya ingat sekali, misalnya buku-buku tuh, buku-buku Hmm. kedokteran. Setelah papi meninggal, saya semester 3, saya bertekad tidak lagi membeli dulu. Saya harus Ya. pinjam. Saya harus pinjam semua Hmm. dari kakak-kakak tingkat. Dan puji Tuhan ada kakak tingkat banyak ya, baik-baik juga, sehingga meminjamkan buku-buku sehingga saya menjadi ringan seperti Hmm. itu. Memang saya berusaha untuk minta beasiswa waktu itu, tapi tidak goal istilahnya ya. Karena Hmm. ya untuk dapat beasiswa, IP-nya waktu itu harus tinggi. Sementara kita hanya Hmm. di menengah. Jadi tidak goal juga, tidak dapat ya. Kemudian eh, kami tentu di kos-kosan. Kami kos di mana itu kami kos. Ya, saya sama Iya. adik saya kebetulan kami kos. Ya pasti berubah. Misalnya juga Hmm. cateringnya kami ada perubahan lagi. Kami turunkan, Hmm. tidak lagi pakai ini. Kami akan yang ini yang bisa terjangkau. Karena mami Hmm. harus mengongkos kami tentang kosnya dan catering makanan. Jadi lumayan Ya. lumayan besar pada saat itu. Jadi ada yang kami sesuaikan. Iya ya, Gitu. artinya cukup Iya, berpengaruh ya, Pak Dokter. ya, Tapi betul. ketika itu semua dialami oleh Pak Dokter dan saudara bersaudara, ada kepikiran untuk putus asa dan kembali stuck atau ya tunda dulu lah kuliah atau saat itu ada nggak kepikiran seperti itu? Betul, kopi ada. Saya sampai mengutarakan langsung ke Mami bagaimana kalau saya hanya sampai escape. Jadi hanya Hmm, sampai dokter muda, sarjana kedokteran, ya. belum dokter. Saya bilang sampai escape saja, kemudian saya kerja. Karena bisa juga kita kerja. Jadi hanya Hmm, sarjana kedokteran, kemudian saya sudah mau kerja dulu. Jadi saya hmm, tidak melanjutkan koas dulu. Tapi Mami tidak mau, Mami tidak setuju.
harus selesai, apapun itu harus selesai, gitu. Jadi ketika saya koas, kakak saya yang tua sudah selesai. Kakak saya yang tua sudah selesai sebagai dokter, kakak saya yang kedua sudah selesai sebagai insinyur. Jadi mami sudah agak ringan pembiayaannya. Ya. Seperti itu. Dan ini sebenarnya boleh dibilang Pak Dokter dan saudara bersaudara, adik kakak ini memang punya hutang besar buat mami ya. Katakan bisa bilang Oh seperti iya, itu. aduh besar kalau ingat-ingat itu, aduh bukan main ya, perjuangan seorang ibu itu sendirian. Betul, betul. Ya. Dan sejauh mana sih didikan atau ajaran orang tua dari Pak Dokter sendiri yang dapat dijadikan pelajaran istimewa hingga ya Pak Dokter, saudara bersaudara bisa sukses sampai sekarang? Iya. Kalau pesan selalu yang saya ingat ya, mami cuma bilang selalu begini, orang tua akan berusaha kalian selesai pendidikan. Itu sama dengan orang tua berusaha untuk menyediakan belanga, belanga untuk anak-anak. Belanga ya, mami bilang. Ya, ya. Nanti isinya kalian yang harus usaha sendiri. Jadi mami punya tugas akan menyediakan kalian sampai dapat belanga. Gitu. Nanti isinya anak-anak harus usaha sendiri. Itu yang Ya, ya. saya ingat sekali ya. Kemudian kalau misalnya kita ambil dari apa ya, ayat Alkitab yang saya ingat terus, mami punya itu yang carilah dahulu kerajaan Allah, nanti semua ditambahkannya. Padamu. Itu saya ingat sekali. Ya. Walaupun kita sekolah, walaupun kita kuliah, tapi tetap persekutuan itu mau SMP, SMA sampai kuliah itu harus aktif. Itu yang saya ingat. Ya, itu. Ya. Dan Pak Dokter, kalau ingat semua petua, bahkan didikan dan ajaran orang tua ini, kalau orang tuanya masih ada dan Pak Dokter sampai saat ini luar biasa, apa yang mau disampaikan? Wow, ini agak sedih ya. Tentu pertama-tama karena kita juga nggak tahu mami sudah akan pergi waktu itu ya. Kita masih berharap dan merasa mami tetap akan sehat-sehat lagi. Karena sakitnya sudah biasa naik turun. Jadi kita merasa seperti biasa-biasa. Dan waktu terakhir itu kita sebenarnya sudah rencanakan ke Manado untuk merayakan ulang tahunnya mami pada tanggal 20 September. Mami meninggal tanggal 15 September. Jadi betul-betul ya kalau dikatakan langsung terima kasih belum sama sekali. Sehingga kalau seandainya itu yang ditanyakan oleh Poppy ya, pertama-tama tentu saya harus banyak mengatakan banyak-banyak terima kasih pada kedua orang tua, pada mami ataupun papi ya, karena semuanya ini tidak terbalas, susah ya. Kami pun setelah dokter, saya penempatannya di Nusa Tenggara Timur, bukan di dekat mami. Jadi itu pasti ada rasa sedikit, aduh, kenapa saya tidak bisa lihat orang tua saya ketika saya jadi dokter. Itu ada semacam utang yang ada di kepala selalu. Gitu. Pak Dokter, kerinduan terbesar apa Pak Dokter sendiri mewakili saudara bersaudara nih yang belum dituntaskan kepada mami dan papi orang tua Pak Dokter? Mami itu orangnya tegar ya, tegar. Walaupun mami itu pengen, misalnya mengatakan saya di NTT sudah balik aja kerja di Manado, tapi mami tidak mau sampaikan. Jadi betul-betul sangat-sangat mandiri dan tidak mau membayang-bayangi kecemasan atau kekhawatirannya sebagai ibu kepada anak-anaknya. Malah waktu saya pertama kali ke NTT, saya merasakan aduh kok jauh sekali dari orang tua. Kayak ada sedih, ada berat. Tapi mami yang mensupport. Di sana pasti kamu akan baik-baik saja. Itu pesan yang saya ingat sekali. Ya cukup terharu kalau saya ingat. Saya pernah ke NTT masih bulan-bulan pertama, mungkin bulan pertamanya.
Terus terang, keuangan tidak ada lagi, sudah menipis. Tetapi tidak disangka-sangka, saya nelpon mami. Waktu itu cuma mau sekedar bercerita lewat wartel dulu ya. Ya, Dan ya. mami menyampaikan, siap, nanti siang mami mau transfer 100.000. Aduh, rasanya gitu lega sekali dapat 100.000. Itu Ikatan tahun, batin ya Pak Dokter ya, ikatan batin betul itu ya, mungkin anak ya, dan orang tua. betul. Hmm. Itu tahun 98 akhir. Gitu. Jadi Ini saya ceritanya merasakan, anak sudah dokter loh, ya. sudah, Ceritanya anak sudah sudah, dokter. Iya. sudah habis PTT 3 tahun. Tapi ya begitu, dengan kebutuhan sudah berkeluarga kan. Jadi Hmm. gaji pegawai negeri waktu itu memang ya pas-pasan. Dan Iya. mungkin mami punya feeling ya. Langsung dibilang, Hmm. nanti mami kirim 100.000. Aduh, langsung tenang, kayak langsung senang gitu per hari ya. Itu yang Ini yang dibutuhkan betul. sebenarnya. Oh, betul, Iya, betul. Iya, iya. itu yang diingat. Sampai sekarang masih diingat. Gitu. Soalnya pertama kali Dan ke NTT rasanya sendiri kan di NTT. Tidak ada iya, iya. keluarga. Hmm. Waktu itu pertama Hmm. rasanya kosong, tidak ada teman, tidak ada keluarga yang akrab gitu. Jadi Hmm. sering telepon-teleponan. Hmm. Teman-teman di luar sana ternyata seorang dokter, ya. Bahkan ini sudah dapat penempatan tugas memang jauh dari orang tua. Hmm. Makin mau buat mewek, tapi nanti kayaknya ceritanya masih panjang. Tapi ini realita dan saya berharap ketika beliau akan membongkar habis juga, semua teman-teman di luar pasti terinspirasi. Nah, apa alasan utama Pak Dokter untuk menjadi dokter ahli kejiwaan? Iya. Hmm. Sementara tadi sedikit sudah disinggung, tapi kita ingin tahu lebih dalam lagi. Apa sih yang menjadi alasan utama? Silakan Pak Dokter. Betul sekali. Itu semua jadi pertanyaan pada waktu saya memutuskan Hmm. untuk mengambil pendidikan spesialis kedokteran jiwa. Ya termasuk Ya, Mami. Mami ya, ini ya. yang akan, Mami ini adalah teman yang paling akrab dengan kita semua, teman berdiskusi, ya, teman curhat. Karena Mami itu pendengar juga, pendengar yang setia, sehingga cocok juga dengan psikiater sebenarnya. Cuma waktu itu Mami pun masih bertanya, Vicky, kenapa kamu pengen menjadi spesialis jiwa? Tapi hanya bertanya datar ya, Hmm. tidak ada sama dengan mau intervensi dan sebagainya, hanya datar Ya, pengen ya. tahu. Sehingga saya jelaskan, Mami, saya melihat banyak tuh orang-orang normal, tapi kok tiba-tiba keluar jalur gitu cara berpikirnya. Hmm. Itu saya pengen tahu. Ya. Kenapa dia tiba-tiba jadi keluar jalur berpikirnya ya? Kedua, saya melihat nih masih banyak nih Mami di jalanan ini orang-orang dengan gangguan jiwa yang beredar ke sana kemari, berarti kan kurang perhatian dari kita-kita. Apakah kita-kita Hmm. sebagai dokter atau pemerintah. Banyak masih Ya. beredar. Jadi itu dua tujuan utama. Saya pengen Hmm. ambil spesialis jiwa untuk membantu mereka. Seperti itu. Ya. Dan ketika Pak Dokter sudah ada di dalam ruang ini, dalam keluarga ini, benar apa yang menjadi ya asumsi pertama, pemikiran pertama, seperti itu memang. Iya, Ya, betul. kenyataan demikian ya Pak Dokter ya. Iya, betul. Ya. Lalu susah tidak sih Pak Dokter jadi dokter ahli kejiwaan? Dengarnya saja sudah bikin merinding Pak Dokter. Aduh, iya kan? Karena ini yang berhadapan dengan orang yang katakanlah ya masih ya bisa tinggal diarahin aja sudah mulai pusing. Tapi ini dokter berhadapan dengan orang-orang yang aduh, gimana nih, dokter? Oh, mungkin karena merupakan suatu keinginan yang kuat menjadi waktu itu Hmm. cita-cita itu pengen jadi psikiater gitu ya. Kalau nonton Iya, film iya. rasanya keren gitu kalau psikiater berdiskusi dengan pasiennya itu masuk sekali gitu. Ya. Karena saya betul-betul ingin dan menikmati, saya tidak terlalu banyak mendapat kesulitan ketika menghadapi Hmm. pasien. Meskipun pasien memang gaduh gelisah yang Hmm. bentak, Hmm. sampai dengan ini tidak terlalu banyak kendala. Malah kita merasa puas
kalau pasien masuk dengan ngamuk, gaduh gelisah dan sebagainya, 3 hari Hmm. kemudian dia reda, dia jadi kalem, Hmm. jadi baik, jadi nurut. Aduh, ada rasa kepuasan tersendiri. Hmm. Ya, ya. Pasien yang masuk dengan diam, tidak mau bicara, tidak makan, tidak minum berhari-hari, kemudian dia misalnya pas hari ke-7, dia mulai bicara, mulai makan. Aduh, rasanya puas gitu ya. Berarti ada perubahan. Perubahan, iya. Ya, itu kepuasan tersendiri ketika kita bisa membuat mereka dari tegang, mukanya ekspresi Hmm. tegang, kemudian bisa senyum. Itu rasa, wah tenang bangetnya mereka sudah mulai ada perubahan. Ketika mereka mulai merasa ketakutan yang sangat, terus beberapa hari kemudian sudah mulai reda, dia sudah mulai bisa berinteraksi dengan Hmm. kita-kita. Itu ada kepuasan tersendiri. Seperti itu. Terlepas dari tekad Anda untuk jadi dokter spesialis kejiwaan ini, berarti kan memang survive sekali. Tapi kan ada beban moral tersendiri tidak, Pak Deki? Doa khusus sebelum ke tempat tugas, ataupun juga melihat progres pasiennya. Ada doa khusus tidak? Atau ada ritual nih yang dilakukan oleh seorang dokter ahli kejiwaan? Ritual itu berupa doa setiap pagi Iya. pasti untuk pasien pasti Hmm. ya, karena misalnya saya ada terkendala misalnya pasien yang tidak ada keluarga. Nah, ini yang tidak ada keluarga ini atau keluarga tidak lagi peduli, ini kadang-kadang menjadi kendala ya. Hmm. Kedua, pasien-pasien yang ada gangguan jiwa tapi dia ada Hmm. penyakit fisik. Contohnya ada Ya. diabetes, paru-paru. Nah, itu kan Hmm. lain lagi penanganannya. Sehingga butuh ekstra, kita harus konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Dan itu saya sangat-sangat ada rasa khawatir kalau ada keadaan dalam tersebut. Misalnya pasien gangguan jiwa, ada HIV, pasien gangguan Hmm. jiwa, ada karena ini COVID, itu kan perlu Hmm. ekstra. Nah, Next. itu pasti dan selalu setiap pagi ada titipan doa buat pasien, buat keluarga pasien, buat Hmm. perawat yang tentu kita sama-sama menangani mereka. Seperti itu. Ya. Pak Dokter, adakah cerita-cerita selama jadi dokter ahli kejiwaan yang menurut Anda ini jadi pelajaran hidup yang bahkan Anda tidak bisa lupakan sampai sekarang? Apalagi di tengah merebaknya COVID-19 ini. Jadi pelajaran hidup Hmm. dengan COVID, Hmm. eh, saya melihat apa ya, dengan presentasi saya kebetulan di Rumah Sakit Jiwa Nemata, Hmm. saya melihat sampai dengan saat ini ya, apakah ini Hmm. Tuhan itu adil. Oleh karena pasien-pasien gangguan jiwa yang dirawat dengan COVID sampai dengan saat ini kalau kita hitung-hitung belum sampai 20. Dan Wow. itu pun dengan keadaan COVID yang ringan. Hmm. Sehingga saya berpikir, ya syukur ya, saya tidak kebayang kalau mereka gangguan jiwa yang lagi dalam keadaan Ya, ya. berat-beratnya, terus ada Hmm. COVID, bagaimana mereka mengatur diri harus pakai masker, itu kan susah. Masker. Bagaimana Iya. keluarga menangani mereka, itu kan susah sekali. Tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini pasien-pasien ODGJ itu ya belum begitu banyak dan mudah-mudahan tidak Hmm. akan bertambah lagi ya untuk COVID. Itu yang saya rasa betul-betul apa ya apa ya penyertaan Tuhan buat pasien-pasien ODGJ. Meski mereka sudah keluyuran ya, keluyuran, Hmm. gelandangan, makan tidak beraturan, tapi mereka diberikan daya tahan yang bagus dibanding dengan kita. Kalau kita minum air di kali saja bisa sakit perut, mereka enggak. Bisa berhari-hari mereka minum air kali aman-aman saja. Jadi itu yang saya merasa ada misteri ya di balik penyakit mereka. Begitu Ya. itu. Nah, Pak Dokter, eh, ketika diperhadapkan dengan COVID-19,
iya, atau COVID-19 ini, terus juga Anda harus benar-benar bisa merawat orang-orang yang katakanlah sakit ini tidak main-main karena ya. Nah, ini ada sebuah peristiwa atau kejadian yang pas itu menjadi tamparan buat Anda. Dalam artian, ya antara pilihan harus benar-benar terapkan prokesnya, di tengah orang ini juga butuh ya mungkin rangkulan, pelukan, duduk harus berdekatan, dan lain sebagainya. Dan ya memang benar-benar ini sebuah hal yang agak sulit untuk Pak Dokter saat itu. Coba. Ya, memang kadang-kadang kita diperhadapkan kondisi seperti itu ya. Dan kita tidak selalu siap dengan prokes. Saya mengakui tidak disiplin. Ya. Nah, kalaupun seperti itu dan kita harus berhadapan dengan pasien-pasien saya hanya serahkan sampai di atas. Saya tidak bisa bikin apa-apa karena saya tidak mungkin langsung meninggalkan pasien ini yang ada di depan saya. Ya. Saya harus tangani meskipun dengan was-was, tetapi selalu saya hanya menyerahkan sampai di atas. Tujuan saya untuk membantu, misalnya kalau saya dengan di bagian psikiatri, kita bantu dengan banyak mendengar apa sebenarnya kesulitan keluhan mereka. Jadi seperti itu saya hanya serahkan sampai di atas. Saya tentu mengatakan bahwa saya tidak sempat misalnya prokes yang ketat. Contohnya paling sering saya tidak pakai gaun bajunya. Tapi kalau masker tetap. Jadi seperti selama itu. Selama Anda bertugas, Pak Dokter, sudah sekian atau persentase pasien yang benar-benar ketika sudah ada pemulihan, sempat mencari Anda dan mengucapkan terima kasih, bahkan juga ya ada juga yang sampai sekarang masih terus dibimbing untuk bisa kembali seperti normal. Berapa banyak nih, Pak Dokter, boleh cerita ke kita? Oh, pasien gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini sifatnya kronis atau tahunan, terus menerus. Sebenarnya sama dengan diabetes mellitus. Dia akan minum obat terus. Ketika obatnya berhenti, gula darahnya naik. Begitu juga gangguan jiwa. Ketika obatnya berhenti, dia mulai tidak terkendali. Pasien saya sejak 2000, saya ditugaskan di NTT sejak tahun 2005. Jadi pasien saya ada yang bolak-balik di poliklinik rumah sakit sejak 2005 sampai sekarang. Ada di praktek di rumah atau di praktek di klinik. Dari 2005 sampai sekarang ada yang masih ada. Setiap bulan mereka datang ambil obat. Kalau bilang terkesan, boleh dikatakan pasien gangguan jiwa itu yang sangat-sangat mengingat dokternya. Berbeda dengan mungkin spesialis yang lain. Karena selain mereka bertahun-tahun berobat, mungkin dengan pendekatan kejiwaan itu yang membuat mereka senang. Sehingga itu akan mereka ingat terus. Mereka akan terkesan, ya. Mereka akan mencari. Mereka ya kalau di rumah sakit jiwa, kalau COVID datang, bisa dilihat. Misalnya saya mau jalan dari koridor kemana, mereka akan panggil nama saya, gitu. Mereka ingat semua. Dan itu merupakan satu hal yang membuat kita jadi tersentuh, senang, terharu, gitu ya. Mereka akan ingat, cerita mereka Pak Dokter akan ini cerita Pak Dokter terkait panggil nama ini, saya pernah alamin di Ambon. Waktu itu ada teman saya juga, dia bertugas di sana. Jadi saya sempat kaget karena kita lakukan kunjungan, teman kita aja yang dipanggil namanya dan ekor terus mereka lari kejar. Oh, betul. Jadi saya bingung. Tapi kita yang lihat malah ini orang gitu, Pak Dok. Ya, tapi ya itulah mental, secara psikis seorang dokter untuk alih kejiwaan itu luar biasa, saya akui deh. Mereka jadi teman. Mereka biasanya jadi teman gitu. Ketemu di mall, mereka akan lari ketemu kita, mereka langsung peluk karena kita kaget. Oh ya pasien saya gitu. Tapi ya itu mereka punya reaksi seperti itu. Mereka tidak akan macam-macam.
selama ini saya belum pernah ada yang misalnya di mall atau di jalan atau di tempat umum ketemu saya terus mereka marah, belum pernah, nggak pernah. Semua. Tapi di rumah sakit sendiri sempat ada kejadian yang cukup ekstrim, misalnya dari Kalau pasien? di rumah sakit, satu dua sih. Ada waktu pendidikan di Jakarta, di UI, ada yang saya mukul dengan cara menendang, ada menarik baju kita sampai robek, ada mencium kita juga ada. Tapi merasakan bahwa itu hal yang memang kita sudah harus tahu konsekuensinya, sehingga kita tidak terlalu merasa harus dikomplain, malah merasa oh itu lama nantinya itu. Luar biasa. Nah, teman-teman itu sudah bongkar tugas bagaimana beliau khususnya pada saat menangani pasien yang notabene sedikit atau bahkan mengalami gangguan secara kejiwaan. Karena memang itu adalah amanah yang diberikan oleh Pak Dokter ini. Nah, uniknya di sini teman-teman, saya kasih tahu ternyata Pak Dokter ini kan awal kan saya sudah kasih tahu namanya Dokter Deki panggilannya. Istrinya itu awalannya D juga. 3 anaknya juga awalannya dengan D. Unik, seru coy, teman-teman. Nah, Pak Deki ini sebenarnya ada apa? Adakah punya arti harafiah khusus yang memang awalnya semua harus D, D, D? Coba, ini gimana? Iya, jadi sebenarnya tidak langsung disengajain ya. Jadi anak pertama panggilannya ini panggilan yang mulai dari D. Panggilan anak pertama D. Terus anak kedua digabunglah nama saya sama istri saya. Jadilah D juga. Nah, anak ketiga pikirnya mendingan jadi D juga supaya kita jadi 5D gitu. Tapi kalau mereka punya nama semua, 3 laki-laki ini semua diawali dengan CH. CH. Ini punya arti khusus? Christ. Jadi Cristantio, Cristalino, Cristiano. Itu. Semua diawali itu. Dan teman-teman, sudah unik tadi itu nama sapaannya tapi semuanya 5D ya. Iya. Dan di sini ada 3 ganteng, 3 anak atau 3 putra dari Pak Dokter ini. Ada juga semuanya sama. Yaitu sama apa? Dokter gitu ya, Pak Deki ya? Oh, MG. Ini maklumat atau seperti apa ini? Ayo. Ya, jadi kita sebagai orang tua memberikan istilah contoh ya sehingga anak itu bisa tertarik. Jadi sejak kecil saya masih di puskesmas, saya selalu membawa anak saya di samping supaya istri saya mengurus yang di rumah. Waktu itu anak baru 1. Jadi istri saya urus rumah tangga supaya dia tidak terbeban ngurus yang kecil. Jadi anak saya yang pertama itu selalu saya bawa di puskesmas. Dengan begitu supaya dia bisa melihat-lihat walaupun masih kecil tapi dia lihat-lihat lingkungan kesehatan. Ketika saya ambil pendidikan di Jakarta pun tidak jarang saya harus membawa 2 anak. Anak yang pertama dan yang kedua ke RSCM. Karena di rumah istri saya harus mengurus yang kecil. Nah, ya kan tidak ada bantu waktu itu. Sehingga saya izin ke dosen-dosen saya bahwa saya membawa anak saya 2. Oh bisa, ada apa-apa. Jadi itu figur yang melekat sehingga mereka sering melihat kondisi, situasi, kesehatan. Ketika saya memotivasi mereka lulus SMA mau di kedokteran, tidak terlalu sulit, mereka juga suka. Yang kedua juga suka, bahkan yang ketiga merasa tantangan. Karena memang agak jauh umurnya. Yang ketiga mengatakan begini ke saya, Pak, masa cuma mereka 2 yang masuk kedokteran? Oh, kamu mau? Oh iya, tidak hanya mau tapi harus belajar.
Dan dia berusaha untuk tes, kebetulan Tuhan mengizinkan. Dan Adakah di antara ternyata tiga ya, ini, ya, di antara tiga anak yang dokter ini mau diarahkan satu ikut Pak Deki juga, atau biarkan mereka memilih? kalau ditanya dalam hati ya pasti senang. Anak saya yang tua sudah dokter toh. Ya. Sekarang dia menjadi tenaga kontrak di dokter di rumah sakit jiwa. Ya kalau dia memang jadi tertarik, terbiasa dan tertarik, mudah-mudahan dia bisa jadi psikiater juga. Kalau yang kedua baru mau wisuda, jadi belum ke rumah sakit ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ketiga punya ya, keinginan, ya. kuat, dia pengen jadi psikiater, walaupun dia belum koas. Tapi dia sudah bilang, wah hebat nih kalau jadi psikiater. Gitu. Ya. Tapi jujur ya, Pak Deki tidak ada arahan khusus nih dari Pak Deki. Pokoknya satu harus ikut Bapak, pokoknya ini karena Bapak dulunya sebenarnya pengen psikiater ya, ini harus. Tidak. Tidak. Mereka suka bertanya, sehingga saya selalu memberikan gambaran, misalnya mau jadi psikiater, mau jadi spesialis kebidanan, gitu. Bedanya kesibukan sudah pasti berbeda, gitu. Kebidanan itu sibuk sekali, perlu skill beda. Kalau psikiater, saya bilang skill yang kamu harus pelajari hanya sabar mendengar, duduk sabar mendengar keluhan-keluhan pasien. Pasti beda. Sama-sama spesialis, saya bilang. Sama-sama spesialis. Sama-sama akan dibutuhkan. Jadi tinggal kamu mau yang mana tentang diri kamu. Kamu mau sibukkan diri yang mana? Mau sibukkan diri ke ibu hamil atau mau sibukkan diri ke orang dengan gangguan jiwa. Sama-sama spesialis. Selalu saya bilang begitu. Itu sehingga mereka bisa mempertimbangkan mana kira-kira yang lebih cocok dengan mereka ya. Seperti itu. Pak Deki bangga tidak punya 3 buah hati yang juga adalah dokter? Bangga sekali tentu ya. Cuman kopi kan istilah orang ketika dia jadi dokter, itulah baru dia mulai. Dia baru mulai akan bekerja. Sekarang pun yang tua sudah mulai dapat 5 gaji, sehingga mulai disentil-sentil. Ini sudah bisa dilepaskan, sudah ada gaji, sudah tidak lagi berharap dari orang tua, gitu. Sehingga mereka cuma ketawa saja. Oh ya pelan-pelan dulu. Gitu. Tapi bangga karena mereka sudah berhasil. Ya, saya yang mendengarnya juga takjub, terheran-heran Pak Dokter. Bagaimana peran dokter sendiri dengan ibu, dengan istri sebagai orang tua, yang juga sebagai donatur utama dalam pembiayaan 3 jagoan ini bisa sebagai dokter? Ya, kalau saya mau dikatakan jujur, ya penyertaan Tuhan itu memang betul-betul. Karena kalau bilang kita sebagai pegawai negeri nggak akan cukup, nggak bisa, nggak mungkin bisa. Tetapi selalu jalan Tuhan itu ada. Anak saya waktu pertama masuk kedokteran itu sumbangannya sekitar 19 juta. Wah, mau ambil dari mana ini? Tetapi kita usahakan semester 1 19 juta. Ya, di luar SPP. Saya berdoa, tiba-tiba dapat kabar kalau bisa menyurati rektor untuk minta keringanan. Saya bikin surat. Ternyata dikabulkan. Dari 19 juta menjadi 10 juta. Itu sudah sangat-sangat membantu sekali. Kasihan juga ya kalau saya melihat teman-temannya ya, yang masih 19 juta. Tapi ya itu Tuhan kasih di jalannya kami, ya seperti itu. Dan sangat-sangat disyukuri. Begitu juga anak kedua, Poppy. Waktu negosiasi pertemuan untuk pembahasan SPP, di situ paling murah 15 juta. Tetapi
Anak saya kedua dapat 10 juta. Nego lagi bisa. Bikin surat lagi. Kan? Sehingga betul-betul jalan memang. Teman-teman juga, teman-teman dokter juga yang lain punya anak kuliah di kedokteran. Iya. Mereka tanya ke Iya. saya, dan saya open. Saya bilang, coba menyurati rektor, minta Hmm. keringanan, mengatakan hal yang sebenarnya keadaan kita. Jangan Mereka sok sudah, bilang kuat, tapi iya kan? ya, Iya. betul. Mereka bilang, mereka sudah menyurati, tapi tidak dikabulkan. Saya bilang, Yang aduh, pada itu ya. ya betul. Saya bilang, aduh itu bukan saya lagi menjawab itu ya, gitu. Hmm. Jadi ada jalan saja ketika kita Hmm. mulai ada kesulitan. Itu sama dengan waktu saya sekolah spesialis. Sama juga. Mulai tidak ada, mulai istilahnya keuangan sudah mulai menipis, Hmm. mujur, ini terus terang. Saya punya tanah di Bitung, Manado, ada yang tanya, ya sudah dilepas lagi supaya kita bisa dapat lanjut lagi kehidupan di Jakarta. Seperti itu. Jadi kita harus lepas tanah. Itu yang membantu kita. Gitu. Jadi ada Seperti itu. solusi ya Iya, tanpa kita mengurangi berkat orang, begitu ya, Pak betul, Dokter ya. betul sekali. Ya, Iya. betul. Nah, Pak Dokter, saya juga sedikit terkesima nih. Pola asuh seperti apa yang diterapkan Pak Deki dalam keluarga? Sehingga memang sih harus jadi leader, tetapi adakah yang harus disampaikan saat ini juga sehingga ya mungkin kita-kita yang orang tuanya baru 1-2 tahun, bina anak-anaknya ke depan, terus juga yang memang sudah sekian puluh tahun, tapi kok anak-anak seperti itu saya mungkin bisa ada waktu untuk bisa merubahnya. Tentu agak berbeda dengan orang tua, papi, mami, eh, membimbing, mendidik kami, dan ketika kami juga membimbing, mendidik anak-anak kami. Ada yang berbeda. Jadi mungkin saya katakan ada modifikasinya. Saya lebih banyak menekankan ke anak-anak sebagai teman. Gitu. Ya. Jadi bercerita supaya bisa lebih akrab. Dan itu bagus saya rasa. Saya bisa lebih terbuka dengan mereka, mereka juga lebih terbuka dengan saya. Kurangnya tentu ada kurangnya. Kadang-kadang mereka sudah mulai istilahnya penak enteng. Nah, itu sudah harus saya sampaikan. Ini sudah lewat, tidak boleh. Ya. Dan saya harus sampaikan, saya terbuka. Ini tidak boleh kalian ya. Tadi ada batasnya. Nah, kalau sudah lewat begini, nggak boleh lagi. Sudah bukan lagi teman, sudah menjadi orang tua yang benar. Jadi prinsipnya itu, saya senang menjadikan mereka teman. Mungkin karena kebetulan mereka laki-laki semua. Jadi itu. Jadi kita bercerita enak sih seperti biasa, tidak ada yang kaku-kaku seperti itu. Jadi ada waktu, timing di mana harus jadi sahabat, jadi teman, tetapi ada saatnya memang ini loh orang tua. Artinya hal yang harus jadi dudukan porsinya, ini yang disampaikan. Begitu ya, Pak Betul, Dokter ya? betul sekali ya. Nah, ceritanya ini kan Pak Dokter terpisah ini. Iya kan? Ya. Gimana resepnya untuk tetap masih akur? Ya, zaman now kan sudah bisa ya video call dan lain sebagainya. Tetapi ada hal-hal prinsip yang sebenarnya kita harus face to face, ketemu kan gitu. Rasa rindunya itu tidak harus terjawab ketika cuma video call. Nah, gimana nih obatnya? Dengan anak-anak maksudnya. Iya. Kebetulan saya sampai sekarang anak-anak masih rame-rame di rumah. Oh, di rumah ya. Ya. Kalau yang tua kan Ya. kerja, tadi saya bilang kontrak di rumah sakit jiwa. Jadi masih tinggal di rumah. Yang kedua, siap-siap wisuda, masih di rumah. Yang ketiga masih belajar di semester 3. Jadi masih kumpul semua. Masih kumpul Ya, ya? Oke. belum kebayang kalau kalau mereka sudah mulai lebih menjauh ya. Belum kebayang sama Iya. sekali karena tetap kami dari dulu memang selalu sama-sama, ya. Itu. Ya. Ya, mungkin akan merasakan ketika saya juga kerja di Kupang, kemudian Mami ditinggalkan, mungkin akan merasakan apa yang Mami rasakan. Seperti Ya, itu. ya. Pak Dokter,
Kalau ini Anda dokter, 3 anak dokter, jangan-jangan menantu nanti diarahin, anak-anak pilih menantu dokter juga nih. Ya, Gimana? enggak sih. Itu dari mereka mana yang mereka rasa cocok. Ya, kalau memang mau dari dokter juga, tentu mereka sudah harus tahu konsekuensinya. Hmm. Konsekuensinya tentu misalnya mengurus anak ketika dua-dua sibuk. Ya, Ya. saya bisa memberikan contoh bahwa kalau istri saya kan bukan dokter, jadi banyak waktu dengan anak-anak. Ya. Itu nilai plusnya. Seperti itu. Hmm. Nah, Pak Dokter, sebelum 2 pertanyaan terakhir, ini ada tidak? Bisa saja, ya, Pak Dokter, 3 anak dokter. Ada rasa angku tersendiri secara manusia, dan bagaimana Anda bisa mengakali atau bisa benar-benar menunjukkan ini loh yang diajarkan orang tua saya dan saya tetap rendah hati. Dan anak-anak saya pun saya ajar demikian. Betul. Tentu itu sangat mengusik harga diri ya setiap orang ketika kita merasa berhasil ya, tanda petik. Misalnya saya kerja di Kupang, saya tidak pernah berpikir saya akan mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Nah, saya ditunjuk pernah menjadi ketua komite medik di satu rumah sakit umum yang besar di sini. Ya, ketua komite medik itu boleh dikatakan sama dengan orang kedua dari direktur. Saya ditunjuk sebagai ketua komite medik, kemudian naik lagi di rumah sakit umum yang besar ini, saya jadi wakil direktur yang sangat jauh dari taksiran seorang spesialis jiwa kok bisa jadi wakil direktur di rumah sakit umum. Ya, kemudian saya naik lagi menjadi direktur di rumah sakit khusus, yaitu rumah sakit jiwa. Dengan pengalaman-pengalaman jabatan tersebut, saya merasa betul-betul diuji bagaimana saya membawakan diri. Tapi sekali lagi, itu kembali lagi karakter ketika kami dapat masih kecil. Karena karakter itu dibentuk ketika kami masih kecil. Dan yaitu, Mami selalu bilang, jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang sombong. Ya. Kemudian, saya bisa contoh juga papinya saya, seorang kepala sekolah, di rumah pun papi itu membawa dirinya itu sangat-sangat low profile. Sangat-sangat dia banyak kenal, banyak dihargai oleh orang-orang lain, tapi dia orangnya terlalu, ya menurut saya bukan minder, tapi low profile dia. Terlalu baik. Gitu. Dan itu figur-figur itu yang melekat. Sehingga saya mau dapat jabatan apapun, saya akan berusaha untuk flashback lagi, mengingat lagi apa yang disampaikan orang-orang tua. Saya istilahnya saya tidak menjadi salah gitu ya, salah menempatkan diri dengan jabatan yang ada. Mempunyai anak Karena kedokteran, kadang, iya, betul. Iya, karena kadang kita manusia sudah di atas lupa sebenarnya asal kita itu dari mana, iya kan, Pak Dokter? Iya, betul sekali. Saya selalu kalau sudah seperti dapat jabatan, justru saya suka ingat dulu. Saya dulu di Jakarta kontrak rumah satu kamar, kamarnya bocor-bocor lagi, ya. Terus saya tidak pernah kesulitan keuangan sehingga kami berdua suami istri mengenal tentang kantor pegadaian, ya. Itu betul-betul melekat sehingga ya sekarang selalu saya flashback, dulu tapi bukan mainnya, kami itu susah sekali ya. Nah, ketika saya seperti ini, ya kita harus bisa tetap maintenance ya, untuk tidak menjadi berlebihan. Itu kira-kira, dan saya selalu berdoa misalnya dengan jabatan, misalnya dapat uang cukup, kalau berdoa supaya ya terima kasih ini Tuhan, supaya tidak salah mengelolanya.
Itu selalu harus dibawa dalam doa. Jadi ya sampai sejauh ini mudah-mudahan tidak sampai keblinger, tidak sampai salah gitu ya. Karena selalu ya saya minta dari Tuhan. Begitu. Dan ini juga yang Pak Deki turunkan kepada anak-anak. Iya, diturunkan, tapi kita lihat zaman milenial, tidaklah kita harus memaksakan. Tentu cara berpikir kami orang dewasa harus sama ke mereka. Meskipun saya tetap akan berharap mereka juga, walaupun sekarang mungkin belum, tapi pelajaran itu akan masuk terus di kepala. Ada saatnya mereka akan keluar lagi semua apa yang kami sampaikan. Saat ini mungkin belum. Kalau berkaitan dengan ilmu kedokteran jiwa, sehingga apa yang kami sampaikan ke anak-anak kadang-kadang masih sambil lalu, gitu ya. Tetapi ajaran kami tetap tetap diberikan soal kesederhanaan seperti itu, toleransi itu harus gitu. Sedikit tentang ibu atau istri, Pak Deki. Sejauh mana peran ibu sendiri, mungkin juga ada hal yang begitu prinsip, tapi boleh di-share ke kita bersama, yang cukup memberikan motivasi yang sangat kuat bagi Pak Deki dan anak-anak. Ya, istri saya seorang yang apa ya, ibu rumah tangga, benar, sangat-sangat memperhatikan anak-anak. Anak-anak meskipun 3 laki-laki semua, tetapi dia baru usaha, istilahnya kita membagi porsi. Kalau sudah yang ribet-ribet, anak-anak biasanya ke dia. Kalau yang hanya ringan-ringan, dia berkonsultasi dengan saya. Tapi kalau sudah mau ribet-ribet, nanti saya bilang, kamu dulu coba handle yang ini. Saya lagi mesti harus ke rumah sakit dan sebagainya. Jadi betul-betul kita bisa saling membackup gitu ya. Ada masalah si anak ini, ada masalah ini. Nah, siapa yang menghandle? Biasanya paling banyak dia. Kecuali dia mungkin sudah tidak bisa, baru ke saya. Seperti itu. Ya. Kalau urusan anak-anak. Iya. Jadi tiga-tiga ini lebih, boleh katakan lebih patuh, aware sama Pak Deki atau sama istri, ya, sama ibu? Kalau saya lihat ya, karena tetap figurnya mereka itu, karena saya kebetulan belajar kedokteran jiwa, figur mereka mulai dari 0 bulan itu sudah juga dengan saya. Jadi itu dari kecil sudah melekat. Figurnya itu terbentuk pada usia 0 sampai 6 tahun. Itu sangat melekat dengan saya. Bukan berarti tidak dengan istri, tapi dengan saya itu boleh dikatakan ya mereka habis keluar, lahir, mandi pertama, 3 anak itu dengan saya. Karena saya orang kesehatan, jadi saya paham gitu ya, mau kasih mandi bayi yang masih ada tali pusatnya, paham gitu ya. Sehingga mereka dengar sama saya gitu. Iya. Ya, itulah. Nah, Pak Deki, pesan penting apa sih yang ingin dokter boleh bagikan bagi para orang tua dalam membina anak-anak biar mereka jauh dari perilaku yang ya katakanlah menyimpang? Pesan saya yaitu waktu. Waktu itu paling penting. Orang tua suka menyalahkan anak. Contohnya mereka sudah jadi pemakai narkoba ya, menyalahkan anak. Padahal anak itu dibentuk oleh siapa? Pasti dari rumah. Nah, jangan kita menyesal kemudian baru kita menyalahkan juga. Tapi waktu itu yang kita harus benar-benar siapkan. Memang saya paham ada orang yang sangat-sangat sibuk ya. Tetapi sekali lagi kita menjadi orang tua itu pilihan. Termasuk saya. Saya memilih psikiatri yang tidak terlalu sibuk. Memilih spesialis kedokteran jiwa yang boleh dikatakan tidak terlalu sibuk dibanding spesialis yang lain. Sehingga saya rasa saya harus menggunakan waktu juga dengan sebaik-baiknya untuk keluarga di rumah. Seperti itu. Jadi waktu itu harus kita yang atur. Kalaupun kita praktek, kalau saya sudah dari awal saya praktek, saya sudah tulis Senin sampai Jumat.
Jadi sudah dibatasi dan sejak awal. Sehingga pasien pun tidak keblinger sampai 1 minggu. Sudah dibatasi. Karena memang saya harus ada kembali ke rumah tangga juga untuk kita berinteraksi. Jadi Tapi waktu. Pak Deki sendiri adalah satu-satunya dokter ahli kejiwaan. Ketika dalam waktu yang sangat mendesak, di jadwal yang tidak teragendakan itu harus ada panggilan. Oh Apakah Pak ya, Deki ya siap. Kalau itu siap. Kalau itu siap. siap ya tidak perlu Iya, ya. harus, Iya. harus itu ya. Tetapi sampai sejauh ini tidak sampai berbenturan dengan kebutuhan waktu dengan Keluarga. anak-anak ketika mereka masih kecil-kecil. Seperti itu. Ya. Iya. Nah, kalau tadi untuk pesan penting bagi para orang tua di luar sana, nah sekarang eh, kami juga ingin tahu pesan atau ajakan bagi seluruh generasi muda bangsa agar bisa sukses ya dengan berbagai skill, kepiawaian mereka, terutama kita yang ada di bagian timur Indonesia ini. Generasi muda. Justru kalau saya lihat banyak kreativitas dari generasi-generasi muda. Hanya memang kadang-kadang ada yang bisa tersalurkan, ada yang masih belum tersalurkan. Contohnya yang belum tersalurkan, ya balik lagi ke cara berpikir orang-orang tua. Ada yang misalnya menganggap, wah kegiatan ini sia-sia. Nah, kayak kayak begitu itu tidak membuat mereka menjadi lebih berusaha, gitu ya. Karena kita yang tidak memberikan support, malah kita memberikan support negatif buat anak-anak, sehingga itu anak-anak tidak berkembang. Yang dibutuhkan adalah support positif semua, apapun itu. Generasi muda sebenarnya banyak kreativitas, ya. Hanya sekali lagi itu dorongan, support, sistemnya yang menurut saya masih kurang. Sehingga penyalurannya, kreativitas-kreativitas mereka jadi mandek. Nah, ketika mandek, mereka mau kemana? Mulai macam-macam untuk mencari istilahnya pelarian, tanda petik ya, untuk bagaimana cara supaya dia tetap nyaman. Karena kalau mandek kan pasti mereka kepikiran, tekanan. Nah, bagaimana untuk tekanan ini berkurang? Khawatirnya itu yang pakai obat, zat, terlarang untuk menenangkan, tapi hanya bersifat sementara dan berbahaya. Seperti itu ya di anak-anak muda ya. Gitu. Satu lagi Pak Deki, ayo ajak generasi muda yang mungkin sebenarnya sudah ada mulai melirik, ya sudah ingin mengarah kepada dokter ahli kejiwaan atau dokter spesialis, tapi masih bimbang, susah tidak ya, aduh nanti saya berhadapan dengan orang-orang yang aduh bikin pusing dan lain-lain sebagainya. Nah ini tolong diluruskan Pak Dokter supaya generasi ini, dan apa sebenarnya kunci yang harus disiapkan dari sekarang bagi mereka. Oke, buat adik-adik yang masih penasaran dengan psikiater ya, atau spesialis kedokteran jiwa, sebenarnya kalau saya mau share, pengalaman jadi psikiater itu lebih banyak menyenangkan. Di mana sih ada pasien yang membuat kita sebagai dokter bisa tertawa. Ya, jadi dengan pasien-pasien kita bisa tertawa. Dan kita mungkin khawatir dengan mitos-mitos bahwa psikiater itu hanya menangani pasien yang orang awam bilang gangguan jiwa yang berat, yang gila. Ya, padahal pasien lebih banyak juga di praktik atau di rumah sakit justru yang datang bukan yang gila, tetapi yang misalnya gangguan tidur, gangguan panik, gangguan cemas, gangguan atau hubungan suami istri yang bermasalah, ya, gangguan tumbuh kembang anak, gangguan makan, gangguan belajar pada anak, banyak diagnosis gangguan jiwa. Tidak hanya stres yang orang bilang gila. Sehingga kalau kita mau jadi psikiater, kita banyak kreativitas yang kita masih bisa kembangkan. Tidak hanya kembangkan penanganan gangguan jiwa yang gila. Nah, itu yang adik-adik ini harus pahami, sehingga kalau disuruh ke psikiater, nggak usah takut. Karena ke psikiater tidak semua tadi saya bilang orang dengan gila, tetapi ada gangguan belajar, orang datang psikotes dan sebagainya. Dan dengan menjadi psikiater,
kita lebih paham dengan diri kita, karakter kita, itu yang terpenting juga. Tapi kalau kita menjadi spesialis yang lain, kita tidak dapat topik untuk mempelajari sifat dan karakter kita. Kita hanya belajar tentang ilmunya, tapi satu-satunya yang belajar tentang sifat karakter yaitu hanya ada di psikiater. Karena kita belajar semua itu tumbuh kembang kita dari kecil seperti apa, nanti bagaimana ciri-ciri kepribadiannya, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita mengatasi stres tanda petik, stres yang ringan, sedang maupun berat, itu nanti ada. Jadi itulah yang menyenangkan. Pokoknya semuanya menyenangkan. Jadi yang harus mereka siapin bekalnya dari sekarang apa nih generasi mudanya? Mereka bekali, yaitu tentu harus serius. Serius, terus mempunyai jiwa sosial. Itu juga pentingnya, mempunyai jiwa sosial tidak semua punya. Karena kita banyak menghadapi gangguan jiwa ini pasien-pasien dengan sosial ekonomi menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Orang penyakit jantung mungkin yang menengah ke atas, tapi gangguan jiwa menengah ke bawah, sosial ekonomi rendah semua. Makanya banyak juga gelandangan-gelandangan yang gangguan jiwa. Nah, di saat itu kita harus siap. Jiwa sosial kita harus keluar. Bahwa kita juga turut bisa membantu mereka, baik materi dan sebagainya. Jadi itu kesiapan hati ya, kesiapan hati, bisa menikmati, bersyukur dengan pasien-pasien itu paling penting. Sehingga kita bisa menyenangkan untuk menjalani profesi ini. Tidak susah sebenarnya. Iya. Banyak yang bilang kalau kita mau hasil terbaik dari pekerjaan itu, kita cintai dulu pekerjaan itu ya, Pak Dokter. Betul. Kita mencintai dulu. Jadi motivasinya, motivasi yang tadi itu, bahwa kita betul-betul mau membantu mereka yang mengalami gangguan jiwa. Itu, motivasinya itu, pasien. Dan ketahui bahwa pasien gangguan jiwa bukan pasien yang sosial ekonomi yang tinggi-tinggi. Jadi semua rendah. Jadi kita sudah siap semua segala konsekuensi. Dan pasti kita akan lebih sejahtera ketika kita bisa memberi daripada kita menerima kan. Kita lebih senang memberi. Nah itu akan banyak di misalnya di rumah sakit jiwa kita lagi bekerja, akan banyak yang kita bisa memberi. Walaupun satu pasien kita hanya memberi pasta gigi, Pepsodent, dia tidak ada Pepsodent, atau dia tidak punya, kayak begitu. Pak Dokter, mimpi terbesar apa yang Anda sampai saat ini masih terbesit dalam hati, tapi sebenarnya ingin diwujud nyatakan, tapi belum juga nih? Kasih tahu dong. Aduh, mungkin terlalu tinggi ya. Saya ingin punya klinik gangguan jiwa. Kenapa? Karena saya melihat juga, misalnya di sini, di Kupang, rumah sakit jiwa kadang kapasitasnya masih terbatas. Selain terbatas, kadang birokrasinya ya namanya rumah sakit pemerintah kan tentu ada prosedur-prosedurnya. Nah, saya kadang terpikir, seandainya saya punya rumah, terus saya bisa bikin klinik ya, yang bisa menolong mereka dengan prosedur yang tidak terlalu ribet dan kapasitas yang bisa membantu mereka. Sekali lagi itu lebih banyak ke sosial mungkin ya. Saya bukan klinik swasta, terus klinik swasta kita bisa tahu kan kalau klinik swasta pasti harganya bisa berbeda jauh dengan pemerintah. Tapi saya lebih berpikir ini ke klinik, oke namanya klinik, tetapi lebih banyak ke sosial. Mungkin itu yang saya inginkan. Kita doain semoga didengar sama Tuhan dan nanti dikabulkan dengan caranya. Iya, Pak Dokter. Nah, ini tidak rindu kampung halaman nih, Pak Dokter. Itulah susahnya ya. Mungkin karena kami sama-sama selalu di sini kan, di rumah, kumpul. Jadi ya
kalau kangen ada, tapi ada anak-anak semua di sini gitu ya. Kita kalau ada acara hayatan, misalnya orang tua ulang tahun mertua atau anak kakak adik yang ulang tahun bermakna sehingga kita harus ke sana. Tapi itu jarang. Kita sudah istilahnya kayak sudah menikmati di sini. Gitu. Iya. Ya. Iya. Nah, yang terakhir dari bincang-bincang ini, Pak Dokter, saya ingin dengar satu kalimat dari Anda tentang motivasi atau filosofi hidup Anda sendiri terkait dengan profesi Anda sekarang sebagai dokter spesialis jiwa. Satu kalimat saja yang menggambarkan motivasi dan ya di dalamnya itu nilai-nilai filosofi Anda yang Anda pegang sebagai dokter spesialis jiwa. Saya selalu yang saya pegang kalau itu apapun itu ya bersyukur. Itu kalau saya. Bersyukur itu ya. kata itu yang betul-betul di mana aspek kehidupan itu mesti. Kalau Itu Anda loh. tidak dibayar juga tetap bersyukur, Pak Dokter. Sudah sering tidak dibayar. Ini jadi curhat nih. Ini jadi curhat. Tapi iya, betul. Sehingga tadi saya bilang kalau di rumah sakit jiwa itu kita mesti ada semacam jiwa sosial, toh. Sehingga kerja di rumah sakit jiwa harus kenal pasien-pasiennya bukan dengan sosial ekonomi yang tinggi. Ya, benar. Ya. Dan bersyukur. Ya, bersyukur. Itu tadi bersyukur. Yang jelasnya apa yang kita tabur, itu yang kita tuai ya Pak Dokter ya. Betul. Dan sudah terbukti. Saya bersyukur karena saya bisa ditempatkan di tengah-tengah mereka. Tidak semua bisa ditempatkan di tengah-tengah mereka. Setuju Pak Dokter. Saya salut juga sama Anda. Ya. Ah. Dan dari kata bersyukur ini sudah terbukti. Anda punya 3 buah hati yang memang sudah siap ada di tengah-tengah orang yang sangat membutuhkan mereka. Iya kan? Nah, dan Pak Deki, Pak Dokter, terima kasih untuk waktunya dan bincang-bincang kita saat ini. Semoga menginspirasi semua teman-teman di luar sana. Terima kasih dan sukses buat Pak Dokter, keluarga, 3 jagoan ganteng yang luar biasa, dokter juga, dan salam hormat buat Ibu di rumah pastinya. Dan pesan juga buat Pak Dokter, tetap jadi berkat dimanapun dokter berada. Nah, anak-anak Tuhan harus demikian ya. Dan Pak Dokter, kita sudahi untuk bincang kita kali ini. Dan akhir kata, saya Poppy Sokota, kita sudahi pertemuan atau bincang kita kali ini. Semoga hadir tadi sosok figur seorang dokter spesialis ahli jiwa yang bertugas kali ini di Nusa Tenggara Timur, Kupang sana. Nah, bisa menginspirasi dan memotivasi semua orang dimanapun berada. Apalagi yang punya amanah sebagai dokter. Itu panggilan hati yang luar biasa. Dan akhir kata, saya Poppy Sokota. Sampai jumpa, Kasumasa.